Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memulai ibadah Piston Keluarga dan jadikan Piston Keluarga sore hari ini menjadi berkat. Berkati para pelayan-pelayan yang akan melayani dan pujian penyembah yang akan kami naikkan, kiranya Engkau akan memberkati. Mari, saudaraku, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan pemuji, pemusik, dan kita akan menyanyikan lagu pujian ini keluar dari hati kita sehingga kita benar-benar dilawat oleh Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman menjadi kekuatan buat kami. Berkati Ibu Edi yang akan menyampaikan firman, Kok urapi menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca sebuah artikel yang berjudul seperti ini. Loh, orang Kristen kok kayak gitu? Kalimat dalam judul itu sempat mengganggu hari-hari saya pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekitar 2 bulan yang lalu saya pernah melakukan hal yang tidak terpuji menurut firman Tuhan. Saya pernah merasa kecewa, sampai saya jengkel sekali dengan seseorang itu. Puncaknya saya sampai tidak mau bertegur sapa dengan orang itu. 1 hari, 2 hari, dan pada hari yang ketiga, di waktu ibadah malam, keluarga, saya ditegur dengan judul dari renungan yang kami baca pada malam itu. Dalam hati saya berontak. Wong saya tidak salah kok. Dia saja yang terlalu kelewatan. Hati saya mulai gelisah antara memberi maaf atau memberi pelajaran kepadanya. Kemudian saya bilang dalam hati saya kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya berdosa kepadamu. Saya minta waktu 1 minggu saja Tuhan untuk memberikan pelajaran kepadanya agar dia menyadari apa yang sudah dia lakukan pada saya. Tapi sepertinya Tuhan mau untuk saya menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Hati saya menjadi gelisah, dan ketika tidur malam hari saya suka tiba-tiba terbangun karena tiba-tiba saya ingat apa yang sudah saya lakukan. Tapi saya tetap belum memberikan maaf kepadanya. Karena dalam hati saya berpikir saya mau memberikan sedikit pelajaran kepadanya. Setelah kurang lebih 1 minggu saya datang kepadanya, saya mulai menegurnya. Selang beberapa hari kemudian, sekitar 2 hari kemudian, saya mendatanginya lagi. Saya mulai menjelaskan kenapa saya bisa berbuat seperti itu. Kemudian saya pulang. Kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Masalah saya sudah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Secara daging, saya ingin mencurahkan kekesalan saya dengan mendiamkan seseorang itu selamanya, karena begitu dalam rasa sakit hati saya. Tapi saat kami sekeluarga beribadah pada malam itu, Tuhan menegur saya.
saya berusaha untuk mendengar teguran Tuhan. Kemudian saya memutuskan untuk mendatanginya, memaafkannya, memberikan penjelasan kenapa saya bisa lakukan itu terhadap seseorang tersebut. Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan ketika saya mengesampingkan rasa sakit hati saya? Tidak ada lagi perasaan gelisah, hati saya kembali damai. Tapi coba kalau saya menuruti ego saya. Saya bisa saja berpikir, lawang saya tidak salah kok. Lawang dia yang salah kok. Wajar dong kalau aku memusuhinya. Apa yang ada di dalam hati kita akan terlihat jelas dari cara, gaya, dan sikap hidup kita. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-19 dikatakan, karena dari hati akan timbul segala pikiran jahat. Sekali lagi, karena dari hati akan timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan firman Tuhan mengatakan, itulah yang menajiskan orang. Apa yang timbul di dalam hati itu adalah sebuah ujian, di mana Tuhan mau kita menentukan sikap sebelum apa yang tersimpan di dalam hati muncul menjadi sebuah sikap atau tindakan atau perilaku hidup yang kita lakukan itu. Apakah itu untuk memuliakan Tuhan? Atau justru tindakan perilaku yang muncul ketika kita memikirkan dalam hati kita itu justru akan menjadi batu sandungan? Ada kalanya kita jatuh dalam hal-hal yang sepele. Seperti saya juga sudah melakukan tindakan yang mengecewakan hati Tuhan. Hal-hal yang sepele itu ternyata dipakai iblis untuk menghancurkan saya. Jika saya berusaha untuk mempertahankan ego saya, maka iblis akan semakin lagi merusak hidup saya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, Tuhan menyayangi hidup saya. Ada banyak hal di sekitar kita yang bisa dikatakan bahwa itu hal yang sepele, tapi justru itu dipakai iblis untuk menghancurkan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan mau kita ingin menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena iblis memakai kesempatan sekecil apapun, jika ada celah ketika kita tidak lagi fokus kepada teguran Tuhan. Kita fokuskan hati kita pada suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengar ketika kita beribadah di gereja, ketika kita beribadah Biston, atau ketika kita beribadah sendiri di rumah. Kita akan fokuskan untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Dan kita akan melawan tipu daya iblis.
Kadangkala iblis berbisik dalam hati kita, dalam telinga kita, yang mengatakan, tidak apa-apa, sekali-sekali, toh kamu tidak salah. Itu yang terjadi dalam diri saya. Pikiran-pikiran itu mempengaruhi hati saya pada waktu itu. Setelah kejadian itu saya berjanji dalam hati saya sendiri untuk sedikit mengurangi frekuensi pembicaraan agar kedepannya tidak terulang lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangatlah penting kita menjaga hati kita. Sangatlah penting kita mendengarkan suara Tuhan. Sangatlah penting kita mendengarkan teguran Tuhan melalui firman Tuhan. Karena itu adalah bentuk dari kita mewaspadai hati kita, menjaga hati kita dari pikiran-pikiran jahat yang datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini, di akhir kesimpulan ini Tuhan inginkan bahwa dalam sepanjang hidup kita akan terus dikelilingi dengan ujian hati. Dan itu bisa terjadi di sekeliling kehidupan kita. Hal-hal yang sepele yang terjadi di sekeliling kita itu akan terus mengelilingi keseharian kita. Tinggal bagaimana kita mengolah hati kita. Tinggal bagaimana kita mengendalikan perasaan kita seperti yang Bapak Gembala katakan. Hati memang sumber perasaan. Hati juga sekaligus sumber keputusan. Tinggal bagaimana kita memutuskan di saat perasaan itu datang, di saat keinginan itu datang, di saat hal-hal yang sepele itu datang dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus memutuskannya. Nah, itu tergantung dari diri kita sendiri. Baik itu perasaan yang baik, baik itu perasaan yang jahat yang muncul dalam hati kita. Jangan lagi kita dikendalikan oleh dosa. Tuhan mau kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memang tidaklah mudah untuk kita mengendalikan perasaan kita. Tidaklah mudah untuk kita membuat keputusan untuk kita ikut maunya Tuhan, untuk ikut teguran Tuhan, untuk kita dengarkan suara Tuhan. Tetapi kita akan terus mencoba agar tidak lagi terjadi seperti judul dalam sebuah artikel tadi. Loh, orang Kristen kok gitu? Agar ketika orang lain melihat kita sudah menjadi orang-orang yang berubah. Kita menjadi orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang juga mau merubah diri kita. Karena kita mendengarkan suara Tuhan. Karena kita fokus kepada Tuhan. Karena kita fokus untuk kita mendengarkan teguran Tuhan.
Demikian firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita berikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaatmu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaatmu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.